Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Triyono. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan perancangan penerapan bisnis intelijen pada UMKM Stefa Cookies. Presentasi ini pada mata kuliah bisnis intelijen dengan dosen pengampu Dr. Ucuk Darussalam. Mengenai profil usaha, nama usaha Stefa Cookies, tahun berdiri 2022, bidang usaha kuliner, kue, cookies, dan pastry, model penjualan, gerai fisik dan penjualan digital, model produksi, make to order, dan persediaan terbatas, saluran penjualan, WhatsApp, Instagram, Shopee, Tokopedia, dan gerai, target pelanggan, keluarga pekerja kantor, mahasiswa, pelanggan hampers, dan perusahaan. Keunggulan, fresh bag, bahan berkualitas, kemasan premium, dan dapat dibuat sesuai pesanan. Produk utama, klasik Coco Cookies, Nastar Premium, Brownies Bites, Butter Cookies, Pastry Box, paket hampers. Untuk elemen customer segment, keluarga, pekerja kantor, mahasiswa, pelanggan, hampers, dan pelanggan perusahaan. Untuk value proposition, produk fresh bag, rasa premium, kemasan menarik, dan pesanan dapat disesuaikan. Channels, gerai, WhatsApp, Instagram, Shopee, dan Tokopedia, customer relationship, konsultasi pesanan, layanan personal, promosi, dan penanganan keluhan. Revenue streams, penjualan satuan, paket bundling, hampers, dan pesanan acara. Key activities, pemesanan, pembelian bahan, produksi, pengemasan, distribusi, dan layanan pelanggan. Key resource, resep, tenaga kerja, bahan baku, alat produksi, dan data pelanggan. Key partners, pemasok bahan, pemasok kemasan, marketplace, dan jasa pengiriman. Cost structure, bahan baku, tenaga kerja, kemasan, listrik, pemasaran, dan distribusi. Permasalahan bisnis. Kondisi saat ini, data masih tersimpan secara terpisah pada percakapan dan catatan pesanan WhatsApp, laporan penjualan marketplace, buku atau spreadsheet produksi, kartu persediaan bahan baku, informasi pengiriman dari kurir, catatan keluhan pelanggan. Dampak keputusan produksi sering berdasarkan perkiraan, produk terlaris tidak dapat diketahui secara cepat, pembelian bahan baku kurang terencana, evaluasi kurir, dan keluhan membutuhkan waktu lama, pemilik belum memiliki satuan tampilan kinerja usaha. Permasalahan operasional, permasalahan waktu rekap manual 4-6 jam per minggu, kejadian bahan baku habis 7 kali, pesanan terlambat akibat kekurangan 19 pesanan, pengiriman terlambat 67 pengiriman, produk cacat atau gagal 360 unit, keluhan pelanggan 52 keluhan, data pelanggan ganda atau tidak lengkap sekitar 12% catatan. Tujuan penerapan bisnis intelijen, tujuan utama mengubah data operasional Stefa Cookies menjadi informasi yang mudah dipahami dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Tujuan khusus mengintegrasikan data transaksi, produksi, persediaan distribusi, dan pelayanan pelanggan. Mengetahui tren penjualan dan produk terlaris, merencanakan kebutuhan bahan baku, mengukur ketepatan proses produksi, mengevaluasi performa jasa pengiriman, mengetahui jenis keluhan yang paling sering terjadi, menyediakan dashboard bagi pemilik usaha. Untuk pertanyaan bisnis, berapa nilai penjualan setiap bulan? Produk apa yang paling banyak terjual? Saluran mana yang menghasilkan penjualan tertinggi? Bahan apa yang harus segera dibeli?
Apakah produksi selesai tepat waktu? Kurir mana yang memiliki performa terbaik? Masalah apa yang paling sering dikeluhkan pelanggan? Proses bisnis terintegrasi. Unit yang terlibat: pelanggan, admin penjualan, bagian produksi, bagian persediaan, kurir atau jasa pengiriman, pelayanan konsumen, pemilik usaha. Proses transaksi dengan pelanggan. Berikut adalah data proses transaksi dengan pelanggan. Data transaksi Januari sampai Mei 2026 tercatat bulan Januari jumlah pesanan 208 bulan, penjualan 14.800. Februari jumlah pelanggan 231, jumlah penjualan 15.600.000. Bulan Maret jumlah pesanan 278, penjualan 18.900.000. Bulan April 258, penjualannya 17.300.000. Mei 260, jumlah penjualan 15.900.000. Total jumlah pesanan 1.245, jumlah penjualan 82.500.000 rupiah. Proses produksi, data produksi Januari sampai Mei 2026. Untuk indikatornya, target produk baik hasilnya 13.800 unit, produk baik yang dihasilkan 13.620 unit, total produk yang diproses hasilnya 13.980 unit, produk cacat atau gagal 360 unit, tingkat produksi cacat 26%, jumlah batch produksi 48 batch, batch selesai tepat waktu 44 batch, ketepatan produksi 91,7%, persentase bahan terbuang 38%. Penyebab produk gagal, penyebabnya bentuk atau ukuran tidak sesuai, jumlah 118 unit, produk terlalu matang 96 unit, produk pecah saat dikeluarkan 74 unit, tekstur tidak sesuai, kesalahan pengemasan, tekstur tidak sesuai 42 unit, kesalahan pengemasan 30 unit. Proses persediaan bahan baku, alur pengelolaan persediaan, penerimaan bahan, pemeriksaan bahan, pencatatan stok masuk, pemakaian produksi, pencatatan stok keluar, pemeriksaan batas minimum, pembuatan rekomendasi pembelian, temuan data, terjadi 7 kali kehabisan bahan, menyebabkan keterlambatan 19 pesanan, butter, coklat chip, dan kotak premium berada di bawah batas minimum, sistem harus memberikan peringatan pembelian. Proses distribusi, data distribusi dari bulan Januari sampai Mei 2025 bisa dilihat di tabel. Metode pengiriman, kurir internal jumlah 245, tepat waktu 234, presentasi tepat waktu 955%, rata-rata waktu 2,4 jam. Kurir on demand jumlah 302%, tepat waktu 280, persentase tepat waktu 93%, rata-rata waktu 2,9 jam. Logistik marketplace 195, tepat waktu 160, persentase tepat waktu 82,1%, rata-rata waktu 27,6 jam. Total jumlah 742, tepat waktu 675, presentasi tepat waktu 91%, rata-rata waktu. Permasalahan distribusi 67, pengiriman terlambat. Keterlambatan tertinggi berasal dari logistik marketplace, 11 paket mengalami kerusakan kemasan, 8 pengiriman harus dicepatkan ulang, 5 alamat pelanggan tidak lengkap. Proses pelayanan konsumen,
data layanan konsumen Januari sampai Mei 2025. Indikator jumlah keluhan 52, complaint rate 42%, rata-rata respon pertama 18 menit, selesai dalam 24 jam, 45 keluhan, resolution within 24 jam, 865%, nilai kepuasan pelanggan 4,54 dari 5. Tuh. Kategori kemasan rusak jumlah 18, persentase 346%, pengiriman terlambat jumlah 14, persentase 269%, produk atau jumlah salah 8, persentase 154%, tata atau tekstur 7, persentase 135%, respons admin terlambat 5, persentase 96%, total 52, persentase 100%. Tekstur bisnis intelijen, data penjualan, data produksi, data persediaan, data distribusi, data pelayanan konsumen, proses ETL, data warehouse, model data atau skematik model, dashboard Power BI, pemilik usaha, bagian produksi, bagian penjualan, bagian pelayanan konsumen. Model data star skema, tabel fakta, data yang disimpan, fact sales, kuantitas harga, diskon, ongkos kirim, dan nilai penjualan, fact production, target hasil produksi, produk gagal, waktu dan biaya, fact inventory, stok masuk, stok keluar, pemakaian dan saldo, fact delivery, durasi, biaya, status, dan keterlambatan, fact service, keluhan, waktu respons, penyelesaian, dan nilai kepuasan. Tabel dimensi, informasi, dimdate, tanggal, hari, bulan, kuartal, dan tahun, dim produk, nama produk, kategori, ukuran, dan harga, dim customer, pelanggan, kelompok, dan wilayah, dim channel, gerai, WhatsApp, Instagram, Shopee, dan Tokopedia, dim employee, admin, produksi, dan customer service, dim karir, kurir internal, on demand, and marketplace, dim location, kecamatan, kota, dan wilayah pengiriman. Key Performance Indicator, KPI, untuk total sales, rumus total nilai transaksi hasil 82.500.000 rupiah, total order jumlah nomor pesanan unik 1.245, average order value penjualan plus pesanan 66.265, repeat order rate pelanggan membeli kembali 31%, gross margin laba kotor plus penjualan kali 100%, 402%, production achievement hasil baik bagi target kali 100%, 987%, defect rate produk gagal total proses kali 100, 26%, on time delivery tepat waktu plus total pengiriman 991%, complaint rate keluhan plus pesanan kali 100, 42%, resolution rate kurang dari 24 jam selesai, kurang dari 24 jam plus keluhan kali 100%, 86,5%, customer satisfaction total score plus jumlah responden 4,54/5. Berikut ada rancangan dashboard eksekutif summary. Nah, berikutnya adalah keunggulan metode visualisasi KPI card, penjualan, pesanan, margin, dan kepuasan, menampilkan informasi utama dengan cepat,
visualisasi line chart, tren penjualan bulanan, keunggulan menunjukkan pola naik dan turun, bar chart untuk penggunaan produk, kurir, dan kategori keluhan, keunggulan mudah membandingkan antar objek, donut chart, komposisi saluran penjualan menunjukkan proporsi terhadap total, gig, target produksi dan pengiriman menunjukkan pencapaian terhadap target, tabel data stok dan pesanan bermasalah menampilkan informasi terperinci, conditional formatting, status stok dan keterlambatan, keunggulan memberikan peringatan melalui warna, slicer, tanggal, produk, kanal, dan wilayah memungkinkan analisis secara interaktif, drill down, bulan ke hari atau kategori ke produk, membantu menelusuri penyebab masalah. Insight dan keputusan bisnis, insight dari dashboard, keputusan yang disarankan, insight dari dashboard. Penjualan tertinggi terjadi pada Maret. Keputusan yang disarankan mempersiapkan stok dan promosi sebelum periode permintaan lagi. Terus klasik Coco Cookies menjadi produk terlaris, menambah kapasitas dan membuat paket bundling. WhatsApp penyumbang 36% penjualan. Keputusan yang disarankan memperkuat katalog dan layanan WhatsApp bisnis. Butter dan coklat chip berada di bawah minimum. Keputusan yang disarankan membuat purchase order sebelum produksi berikutnya. Produk gagal paling banyak karena ukuran tidak sesuai. Keputusan disarankan menggunakan alat ukur dan standar berat adonan. Logistik marketplace hanya 82,1% tepat waktu. Keputusan yang disarankan memilih kurir alternatif untuk produk yang memiliki batas waktu. Keluhan kemasan mencapai 34,6%, mengganti bahan kemasan dan menambah pelindung. Pastry box memiliki margin 35%. Keputusan yang disarankan mengevaluasi harga jual dan biaya bahan. Repeat order masih 31%. Keputusan disarankan membuat program loyalitas dan voucher pembelian ulang. Rencana implementasi UTS menuju UAS minggu 1. Kegiatan identifikasi kebutuhan informasi, hasil daftar pertanyaan bisnis. 2. Pemetaan proses bisnis, hasil diagram transaksi, produksi, distribusi, dan pelayanan. 3. Penyusunan format data, template transaksi, stok, produksi, dan keluhan. Minggu keempat, kegiatan pengumpulan dan pembuatan data, hasil data bersih dan konsisten. Minggu kelima, pembuatan star scheme, hasil tabel fakta dan dimensi. Minggu keenam, pembuatan KPI dan rumus, measure penjualan, margin dan hasil, measure penjualan, margin dan operasional. Ketujuh, pembuatan dashboard Power BI, hasil, dashboard penjualan dan operasional. 8, pengujian dan evaluasi untuk hasil kuat dan perbaikan. Minggu berikutnya UAS, presentasi kegiatan, presentasi model, simulasi, hasil, dashboard, dan rekomendasi akhir. Manfaat dan risiko implementasi. Risiko data tidak lengkap, nama produk tidak konsisten, data ganda, penggunaan tidak disiplin mencatat, dashboard tidak diperbarui, data pelanggan tidak aman, interpretasi data salah. Mitigasi, menetapkan kolom wajib pada formulir, menggunakan kode produk, menetapkan nomor pesanan unik, membuat SOP pencatatan, menetapkan jadwal refresh, membatasi akses sesuai peran, memberikan penjelasan definisi KPI. Kesimpulan, Teva Cookies memiliki 4 proses utama, yaitu transaksi pelanggan, produksi, distribusi, pelayanan konsumen. Tiap proses menghasilkan data yang dapat diintegrasikan. Proses ETL digunakan untuk membersihkan dan menyatukan data.
Starscale digunakan untuk membangun model data. Power BI digunakan untuk menampilkan KPI dan visualisasi. Dashboard membantu pemilik memantau penjualan produksi, persediaan, distribusi, dan pelayanan. Informasi dashboard dapat digunakan untuk menentukan tindakan perbaikan. Penutup, bisnis intelijen membantu Stefak Office mengubah data operasional menjadi keputusan bisnis yang lebih cepat, tepat, dan terukur. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.